Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita jumpa lagi di KPKS Hieronymus malam hari ini, Selasa, sudah memasuki minggu keempat ya, bulan Januari, tanggal 23. Malam hari ini kita masih akan meneruskan cerita tentang masa kanak-kanak Yesus, ya, yang akan dibawakan oleh Pak Seto. Mmm, Hari ini akan mengupas Injil Matius bab 2 kalau nggak salah ya. Kita akan melihat bagaimana, eee, kiprah dari Yesus sehingga kita bisa mengenali masa kanak-kanaknya ya. Jadi Pak Seto membuat, eee, pengajaran seperti itu ya kalau saya tangkap. Baik kita buka, pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan disampaikan, dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik, terima kasih Pak Narto. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita satukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan bagi kami berkumpul di sini yang kami imani semua ini berkat limpahan rahmat-Mu Tuhan. Kami berkumpul dan kembali mendengarkan bimbingan, pengajaran dari Pak Seto. Maka kami mohon berkatilah kami semua yang mendengarkan dengan sepenuh hati, terutama Pak Seto yang akan membawakan materi mengenai kanak-kanak Yesus. Agar ini bukan hanya cerita, tetapi meresaplah hati kami, meneguhkan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa yang mempunyai keinginan untuk meresapi makna kehadiran Putra-Mu sebagai kekuatan dan sumber kebahagiaan kami dalam menjalani tugas perusahaan kami menjadi saksi kasih-Mu tengah keluarga dan sesama. Semua ucapan syukur sebagai permohonan ini kami haturkan di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Amin. Tuhan. Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Roy. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu, Bapak, dan Malam. saudara-saudara semua. Malam, Pak Seto. Baik, kalau berbicara tentang kisah kelahiran Yesus, kisah masa kanak-kanak Yesus di Injil Matius, itu ceritanya semua pasti sudah tahu. Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya. Habis itu orang Majus datang. Lalu harus berhadapan dengan Herodes. Orang Majus mau menyembah kanak-kanak Yesus, tapi Herodes mau membunuhnya. Kemudian Yesus dibawa mengungsi ke Mesir, anak-anak di Bethlehem dibunuh. Terus habis itu Yesus dibawa kembali dari Mesir, tapi kemudian tidak tinggal di Bethlehem, melainkan di Nazaret. Itu semua sudah tahu kan? Yang Bapak Ibu belum tahu yang mana? Sudah tahu semua. Baik, sekarang begini dulu. Bapak Ibu periksa ada teksnya. Silahkan ke Injil Matius bab 2. Tapi ngomong-ngomong Bu Valena, saya pernah sampai ke kota Kinabalu untuk pertemuan dosen-dosen Alkitab. Oh, Ya, tapi di sekolah tinggi Protestan, saya lupa nama tempatnya, tapi saya sampai ke sana. Kami kan Pak. Iya, kalau diundang saya akan datang. Yang saya keheranan waktu itu, saya pergi ke pasar, tapi kemudian di situ ada toko buku, dan yang dijual toko buku yang isinya tentang Alkitab. Jadi saya untuk perpustakaan buku, saya lupa kalau nggak salah tafsir khotbah di Bukit saya dapatkan, lalu saya dapat beberapa buku di situ.
Pasarnya saya juga nggak bisa nginget, tapi ya saya pernah sampai ke sana. Bahasanya apa, Pak? Bahasa Bahasa Inggris, Inggris? Oh, bahasa Inggris. Inggris sama Melayu. Melayu. Saya lihat di perpustakaan itu ya bukunya bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Ya. Ya. Kami kira apa ya? With Oh. Patawa. Ya. Sekarang silahkan lihat di bab 2 ya, mulai dari ayat 1. Sekali lagi, kalau membaca Matius, Bapak Ibu tidak ketemu dengan cerita tentang kelahiran Yesus. Langsung di ayat 1 disebut, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Jadi tentang kelahiran Yesus hanya digunakan sebagai keterangan waktu. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dari timur. Jadi ada perhatikan orang Majus dan dari timur. Dari timur itu melihatnya dari mana? Kalau di Jakarta, Bapak Ibu melihat ke timur, lalu ketemunya Cirebon nanti. Tetapi ini kalau dikatakan dari timur, yang melihatnya dari Yerusalem. Nah, kemudian begini, orang-orang Majus. Ada orang-orang Majus kan? Kemudian dalam cerita ini sudah jelas disebutkan mereka memperhatikan bintang-bintang, mengamati bintang, dan kemudian membaca tanda dalam perbintangan itu. Dengan begitu, kita langsung bisa melihat orang Majus itu orang-orang yang bisa dikatakan ahli dalam hal perbintangan. Nah, kemudian ini astronomi atau astrologi? Astronomi. Astronomi. Tapi kalau bintang itu mempengaruhi hidup manusia, termasuk mempengaruhi asmara, mempengaruhi kondisi saku, itu namanya apa? Astrologi. Astrologi. Nah, sekarang begini, di zaman kuno, orang-orang itu sudah sampai kepada pemahaman bahwa susunan bintang-bintang di langit itu mempengaruhi kehidupan manusia. Jadi apa yang terjadi di langit mempengaruhi hidup manusia. Dan ahli-ahli perbintangan bisa dikatakan membaca ya konstelasi bintang-bintang di langit dan melihat dampaknya untuk hidup manusia. Nah, kemudian kalau sampai ini orang-orang Majus ini mengambil simpulan seorang raja sudah lahir, simpulannya diambil dengan membaca bintang kan. Nah, kemudian kalau bicara Bapak Ibu silahkan mengingat dalam sejarah dunia ya, secara ilmu pengetahuan, orang-orang yang ahli di bidang perbintangan, kalau melihat teksnya ya, timur dari Yerusalem melihat ke arah timur. Yang bisa dikatakan pengetahuannya maju itu wilayah Mesopotamia atau Irak itu. Jadi diperkirakan orang-orang Majus itu datang dari sana. Nah, kemudian lihat ke ayat 2. Mereka datang ke Yerusalem lalu bertanya-tanya. Pertanyaannya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah, ini untuk kita sekarang agak repot untuk memberikan pemahaman atau memahami, melihat bintang, kesimpulannya adalah seorang raja lahir. Nah, saya tidak akan bisa memberikan keterangan
ini bintangnya yang seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian juga begini, Bapak Ibu, kalau di Perjanjian Lama, kalau Bapak Ibu ketemu dengan kata tentara langit, itu yang dimaksudkan bintang-bintang. Bintang-bintang itu dipandang sebagai makhluk yang hidup. Nggak nyambung lagi dengan pemahaman kita. Nah, kalau kemudian bintang itu seolah menuntun orang-orang Majus ini, nah, kita bisa memahaminya, apa menyebutnya ya, makhluk di langit, ciptaan yang di langit menuntun orang-orang ini sampai ke Yerusalem. Jadi melihat bintang tertentu, struktur bintang tertentu, mereka ambil simpulan, ini raja, seorang raja, orang besar lahir. Dan ketika diikuti, ternyata bintang itu sampai ke Yerusalem, dan mereka bertanya, di mana raja lahir? Nah, kemudian sekarang lihat ke ayat 3, masih ayat 2, perhatikan raja orang Yahudi, gitu ya. Di ayat 3 itu ada raja, tapi bukan raja orang Yahudi. Herodes itu memang berkuasa atas wilayah Palestina, baik di sebelah barat Sungai Yordan, wilayahnya juga ada di sebelah timur Sungai Yordan. Bapak Ibu yang pernah sampai ke ini Petra, Yordan, itu masih masuk wilayah kekuasaan Herodes ini. Nah, dia bukan raja orang Yahudi. Dia mendapatkan kekuasaan atas wilayah itu karena bapaknya yang bernama Antipater dekat dengan penguasa Roma. Lalu anaknya Herodes diberi wilayah ini dan diberi kekuasaan atas wilayah ini. Dan dia menyandang gelar Herodes Agung. Ya. Nanti setelah Yesus dewasa, Bapak Ibu bisa mengingat Yohanes Pembaptis itu dipenjara karena menegur Herodes. Nah, Herodesnya itu bukan Herodes Agung, tetapi itu adalah Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung ini. Anak dari Herodes yang berkuasa di wilayah Galilea dan sekitarnya. Nah, Herodes Agung ini dalam sejarah orang Yahudi punya peran penting karena dia yang merenovasi Bait Allah menjadi bangunan yang sangat megah. Jadi dalam hal arsitektur orang ini hebat gitu. Tapi hausnya terhadap kekuasaan juga luar biasa. Nah, kita lanjut dulu. Herodes itu terkejut mendengar orang-orang yang datang dari timur itu mengatakan seorang raja sudah lahir. Dia yang ada di Yerusalem, orang-orang yang ada di Yerusalem tidak tahu lahirnya seorang raja ini, tapi orang yang dari jauh justru mengetahuinya. Nah, kemudian begini, raja orang Yahudi. Ya, lalu lihat ayat 4. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi, kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Jadi kalau membaca ayat 4, ayat 4, lalu memperhatikan ayat 2 raja orang Yahudi, Bapak Ibu, dengan jelas kita bisa melihat ya, raja orang Yahudi yang dimaksudkan itu adalah Mesias. Dan ini yang sudah kita perbincangkan di pertemuan yang sebelumnya. Jadi orang Yahudi dalam situasi menunggu datangnya Mesias. Kemudian ada orang mengatakan raja orang Yahudi lahirnya di mana? Nah, pertanyaan diajukan kepada para ahli Taurat yang dipandang memahami seluk-beluk tentang Raja Mesias ini. Lalu yang mereka temukan, ayat 5, mereka berkata kepadanya,
di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis. Jadi mereka mengatakan raja orang Yahudi atau Mesias itu lahir di Bethlehem yang terletak di wilayah Yudea. Dasarnya apa mengatakan begitu? Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, sekarang ini Nabi siapa yang ngomong kayak gini ini? Bapak Ibu tinggal lihat ayat referensi di bawah. Matius bab 2 ayat 6 itu mengacu kemana? Lihat halaman Alkitab paling bawah. Lalu ada itu 2.26 gitu kan? Lalu titik 2 lagi Mika bab 5 ayat 1. Mika, silahkan dibuka teksnya. Mika bab 5 ayat 1. Sekarang silahkan ke Mika bab 4 lebih dulu. Di Mika bab 4, Bapak Ibu lihat ayat 1 ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Terus ayat 6. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang lumpuh, menghimpun mereka yang terhalau, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang lumpuh akan kutetapkan sebagai sisa yang menjadi tunas baru, dan mereka yang diusir sebagai suatu bangsa yang kuat. Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, tapi kenapa ada firman yang begini ini? Kenapa ada berita yang luar biasa tentang Sion, tentang umat yang akan dikumpulkan di Sion? Bapak Ibu, mundur dulu ya, bab 3. Bab 3, Bapak Ibu lihat ke ayat 12. Bab 3, ayat 12. Sebelum-sebelumnya itu sudah diomongin dosa-dosa orang Israel apa sudah diomongkan. Ya. Nah, kemudian di ayat 12 dikatakan begini. Oleh sebab itu, karena kamu sekalian sudah berdosa gitu ya, gara-gara kamu, Sion akan dibajak seperti ladang, Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan gunung bait suci akan menjadi bukit yang berhutan. Nah, sekarang saya urutkan. Orang Israel berdosa.
Dan dosa mereka sudah bisa dikatakan ini luar biasa. Karena itu, Tuhan akan menghancurkan Yerusalem, Tuhan akan meruntuhkan Sion, dan kemudian orang-orang Israel akan dibuang ke negeri-negeri asing. Orang-orang Israel, umat Tuhan akan dibuang. Gitu ya. Tetapi kemudian di bab 4 tadi Tuhan mengatakan, suatu saat nanti Tuhan itu akan mengumpulkan umatnya yang tercerai-berai, dan gunung Sion akan menjulang tinggi. Yerusalem akan tampak megah, dan orang-orang dari banyak negeri akan datang. Ini adalah pemulihan Sion. Jadi akan ada pemulihan kerajaan Israel, senada dengan Amos ya. Sion akan dipulihkan, Yerusalem akan dipulihkan, Israel akan dipulihkan. Lalu lihat ayat 7 tadi ya. Perhatikan kalimat, Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion. Tuhan yang akan jadi raja. Nah, baru sekarang lihat bab 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu kala. Tuhan tidak akan memerintah langsung, tapi dia akan mengangkat seorang raja bergelar Mesias. Ingat dalam 1 Samuel bab 10 ayat 1, Mesias, orang yang diurapi Tuhan, itu punya tugas untuk menggembalakan, memerintah umat Allah dan menyelamatkan mereka. Kenapa kok Mesias itu lahirnya di Bethlehem? Jawabannya ya sederhana saja. Raja terbesar yang pernah memerintah Israel, yaitu Daud, itu lahirnya dari kota Bethlehem. Hanya begitu keterangannya. Nah, kota yang dipandang kecil di Yehuda, ini dikatakan kamu nggak usah merasa kecil. Kenapa? Justru dari antaramu, dari tempatmu akan lahir ya seorang yang akan memerintah Israel. Nah, ahli-ahli Taurat di Injil Matius tadi mengatakan Mesias, raja orang Yahudi, akan lahir di Bethlehem. Dasar mereka mengatakan itu adalah kitab Mika ini tadi. Jadi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan pertanyaan, kenapa Yesus lahirnya di Bethlehem? Itu bukan urusannya. Ya kebetulan saja Maria mengandung dan harus melahirkan di tempat sensus, tapi itu nggak ada di Matius ya, itu adanya di Lukas. Nah, tempat kelahiran Yesus pun itu menunjukkan siapa sebenarnya dia. Bukan sekedar ini kalau di KTP harus ada tempat tanggal lahir. Enggak. Tempat kelahiran Yesus justru menunjukkan siapa sebenarnya dia. Dia adalah Mesias. Kalau di Injil Matius bab 1, lihat di perikop ayat 1 sampai 17, Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Maka dia sah menjadi Bethlehem. Jadi Mesias. Di bab 2 ini ditunjukkan Yesus lahirnya di Bethlehem seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Mesias lahir di Bethlehem itu. Nah, lanjut kita kembali ke Matius bab 2. Dan Bapak Ibu di bab 2 ayat 6 pemahaman tentang Mesiasnya masih pemahaman orang Yahudi ya.
menggembalakan umat Israel, ya. Jadi belum ngomong semua bangsa. Tunggu dulu itu. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Bapak Ibu, amati ayat 7. Herodes itu memanggil orang Majus, terus teliti bertanya, diam-diam tapi teliti, gitu ya, bertanya tentang kapan bintang itu tampak. Ngapain nanya bintangnya nampak kapan? Nanti Bapak Ibu, waktu pembunuhan anak-anak di Bethlehem ini menjadi penting. Ini menjadi penting karena apa? Bintangnya tampak kapan? Kemudian nanti yang harus dibunuh itu yang seperti umur berapa? Nah, Herodes sangat sensitif untuk urusan ini. Kalau memperhatikan dalam sejarah, ya, kesaksian dari sejarawan Yahudi di abad pertama, namanya Flavius Josephus, ya, Herodes ini bisa dikatakan sangat takut kekuasaannya diambil. Takut benar-benar kekuasaannya diambil. Orang-orang yang dia pandang mengkhawatirkan, mengancam tahtanya, dia bunuh. Ada istri yang dia bunuh, ada anak sendiri yang dibunuh, karena dianggap sebagai ancaman. Dan kemudian nanti cerita yang lain lagi, karena tahu banyak orang Yahudi nggak suka sama dia, menjelang kematiannya, dia minta prajuritnya membunuh para pemuka Yahudi. Supaya apa? Supaya banyak yang nangis. Sebenarnya mereka nangisi orang-orang yang dibunuh itu, tapi Herodes mungkin merasa senang karena waktu dia mati banyak yang nangis. Nah, apa yang disampaikan di dalam Injil tentang kekejaman Herodes itu didukung oleh kesaksian sejarawan Yahudi itu. Orang ini memang kejam kok. Nah, kemudian ya minta, ya, orang Majus ke Bethlehem, cari, kalau udah ketemu kamu ke sini lagi dan kamu kasih tahu. Nah, kemudian ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Bapak Ibu, saya tidak akan mengikuti penjelasan astronomis di tahun sekian, tanggal sekian ada bintang apa. Enggak, saya tidak akan mengikuti itu. Dan Bapak Ibu lihat ini, ya, jarak antara Bethlehem dengan Yerusalem Bethlehem, itu kan enggak jauh kan, ya. Jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem, Bapak Ibu, berapa kilo? Yerusalem ke Bethlehem. Sampai 50 kilo? Enggak. Hanya belasan kilo saja. Sekarang, Bapak Ibu perhatikan tingginya bintang. Tingginya bintang. Bagaimana? Bintang dari Yerusalem lalu ke Bethlehem. Kalau mau pergi dari Yerusalem ke Bethlehem, tuntunan bintang yang tinggi itu apakah ini bisa? Kalau bintangnya itu tinggi sekali sementara jarak dari Yerusalem ke Bethlehem
itu hanya belasan kilo. Rasanya sulit ya, bintang yang tinggi sekali itu menuntun para orang-orang Majus. Nah, apa yang kita perlu perhatikan di situ yang tadi saya sampaikan? Saya nggak ngikuti penjelasan yang sifatnya astronomis itu. Tetapi saya lebih suka untuk menyampaikan begini. Tuhan itu menuntun membawa orang-orang Majus ini sampai ke Bethlehem, sampai ke tempat Yesus berada. Nah, kemudian lihat, balik lagi ya. Ayat 9 tadi, lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat anak itu berada. Bapak Ibu pernah nggak lihat di rumah Bapak Ibu di atas rumah ada bintang? Iya, kalau kita nggak mungkin kita mengatakan bintang yang di langit yang tinggi sekali itu menjadi tanda ini rumah tempat anak ini lahir itu. Tetapi kembali lagi, bintang yang muncul dalam kisah ini menunjukkan bimbingan Tuhan untuk orang-orang Majusi. Nah, kemudian ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, kemudian sekarang kita lanjut dulu. Nanti saya perlu mengajak Bapak Ibu mencari keterangan yang berkaitan atau penting untuk mendapatkan perhatian kita. 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yusuf pun bangun, mengambil anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakan dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dari tadi kita ketemu angka 2 tahun itu atau enggak? Dari ayat 1 ketemu Yesus itu kira-kira umurnya, raja orang Yahudi itu umurnya 2 tahun. Dari tadi nggak ada keterangan kan? Tapi di sini Herodes mengambil simpulan 2 tahun ke bawah. Dan itu dikatakan sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Nah, kapan? Balik lagi ke hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk diperhatikan tadi. Kapan bintang itu nampak? Herodes bertanya dengan teliti, diam-diam. Kapan bintang itu nampak? Nah, sekarang begini, Bapak Ibu, kalau yang tersimpan di memori saya, mungkin juga di memori Bapak Ibu, itu kan Yesus lahir di kandang, terus malaikat memberitahu gembala. Terus habis itu di timur sana jauh bintang nampak, terus orang-orang Majus langsung berangkat gitu ya. Itu yang di memori saya dari kecil. Begitu Yesus lahir, bintang nampak di timur, terus mereka berjalan, tahu-tahu nyampe. Bahkan dipikirnya atau di memori saya, Yesusnya masih di kandang gitu kan. Tapi Bapak Ibu, kalau membayangkan Israel zaman dulu,
untuk perjalanan darat perlu waktu berapa lama? Dan kemudian yang tersimpan di memori saya juga, itu orang Majus itu kan pergi naik onta, oke lah. Tapi kemudian jalannya itu melihat ke atas terus gitu, ngikuti bintangnya pergi kemana. Tapi kalau kita lihat yang ada di dalam teks, yang kita temukan, umur 2 tahun ke bawah. Jadi waktu itu Yesus umur berapa? Ya kira-kira 2 tahun jadinya kan ya. Dan Bapak Ibu, ini yang sulit buat saya. Kenapa? Membaca yang tertulis, sementara di memori saya tersimpan ya pemahaman, begitu Yesus lahir, nggak lama kemudian orang Majus datang. Nah kemudian pemahaman tentang bintangnya jalan terus gitu, terus orang Majus ngikuti naik unta, matanya ngelihat ke atas terus ngikuti bintang. Ya itu yang tersimpan di memori saya sejak lama, tapi begitu membaca teks, loh ternyata yang ada di dalam teks nggak seperti yang ada di pikiran saya. Pertanyaan berikutnya, terus ada masalah? Iya, masalahnya adalah antara memori pengetahuan yang tersimpan di pikiran dengan yang ada di dalam teks. Bahkan yang sederhana, ternyata orang-orang Majus itu masuknya ke rumah, bukan ke kandang. Nggak usah dipelesetkan, nggak usah dipaksa, itu rumah binatang. Enggak. Jelas disebut ini rumah. Maria dan Yusuf ada di situ. Nah, kemudian anak umur 2 tahun itu sudah bisa ngapain? Sudah jalan? Jalan-jalan. Sudah jalan, sudah ngomong belum? Sudah Berbicara kalau 2 tahun? Sudah dikit-dikit ya? Ada yang bisa. Jadi ini antara teks kitab suci dengan devosi, nanti lain lagi urusannya ya. Karena di gua Natal selalu ada orang Majus. Nah, kemudian sekarang begini, ini yang kita perlu perhatikan kalau memperhatikan orang Majus dan Herodes ya. Herodes itu mau membunuh Yesus. Orang Majus datang untuk menyembah Yesus, untuk menyampaikan persembahan kepada Yesus. Ini mencerminkan lagi apa yang akan terjadi dengan Yesus setelah Yesus dewasa. Setelah Yesus dewasa. Jadi apa yang diceritakan di masa kanak-kanak Yesus itu menjadi seperti cerminan apa yang akan dialami Yesus nanti. Bapak Ibu lihat, orang Yerusalem, orang Yahudi di Yerusalem, raja nggak mau menerima, tidak tahu, tidak mau menerima Yesus Mesias. Tapi orang-orang dari negeri yang jauh menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, kapan ketika Yesus dewasa hal seperti ini terjadi? Nah, mengingatnya Bapak Ibu gampang saja. Bapak Ibu ingat-ingat di Yerusalem. Yesus diadilinya kan di Yerusalem kan ya. Yang mengadili Yesus, yang menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus siapa? Apakah orang Galilea? Bukan, orang Yerusalem. Para pemuka agama Yahudi, mahkamah agama Yahudi, itu yang menjatuhkan hukuman. Ada raja yang menolak dan mau membunuh Yesus? Ya. Yang menolak jelas. Herodes, nanti ada Raja Herodes Agripa, tapi ini di Injil Lukas. Itu diminta mengadili Yesus, tapi nggak nemukan yang salah. Dan kemudian ada juga Pontius Pilatus, dia bukan raja, tapi jelas penguasa politik. Mereka
berhadapan dengan Yesus, tapi mereka tidak mengenal Yesus, apalagi mengakui Yesus sebagai Raja. Apalagi menyembahnya. Enggak. Mereka tidak tahu, menolak juga. Kemudian yang sebaliknya, Bapak Ibu silahkan mengingat ini orang yang dirasuki pasukan roh jahat yang di Gerasa. Itu orang Yahudi atau bukan? Ini jelas bukan wilayah orang Yahudi loh ya. Banyak babinya gitu. Nggak mungkin orang Yahudi pelihara babi. Jadi itu wilayah orang asing. Tapi lihat, orang yang kerasukan, yang disembuhkan oleh Yesus itu malah justru menjadi pemberita Yesus di wilayah itu. Dia mengalami Yesus, disembuhkan, dan kemudian dia ditugaskan oleh Yesus untuk memberitakan nama Yesus di sana. Bapak Ibu juga silahkan mengingat ini, perempuan Siro Fenisia itu. Kalau yang ini kita perlu buka. Bapak Ibu silahkan cari perempuan Siro Fenisia itu ada di mana itu. Minta tolong Bapak Ibu carikan perempuan ini Siro Fenisia. Yang di Matius tapi ya. Sudah ada yang menemukan? Matius 15, 22 ya, Pak. Bab 15 ya. Dari ayat 21. Bab 15 mulai dari ayat 21. Udah? Ayat 21. Yesus sampai di wilayah Tirus dan Sidon. Lalu ada seorang perempuan Kanaan datang dan mengatakan, "Kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Itu kan ya. Kemudian jawab Yesus ayat 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus mengatakan begitu. Perempuan itu orang Kanaan. Jadi Yesus dalam tanda kutip tidak punya kewajiban untuk memperhatikan dia karena tugas pengutusannya hanya untuk domba yang hilang dari antara umat Israel. Tetapi lihat ayat 25. Perempuan itu mendekat, menyembah dia, terus berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus. Nah ini jawabannya bisa jadi sangat menyakitkan. "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saya pernah jengkel dengan kalimat ini. Kalau ini kan harus dimengerti sebagai kiasan kan ya. Yang dikiaskan sebagai anjing ini siapa? Nggak ada lain kan, perempuan Kanaan kan ya. Yang dikiaskan dengan anak-anak itu orang-orang Israel. Jadi kemudian ya perempuan Kanaan dikiaskan dengan anjing. Wah ini Tuhan Yesus kok ngomongnya kasar gitu. Tapi tunggu dulu. Antara ini sama-sama berhadapan dengan anjing gitu ya. Bapak Ibu, orang bisa punya pandangan yang berbeda tentang anjing kan.
Nah, ini untuk ilustrasi, untuk contoh dulu. Saya dulu waktu sekolah di India, saya dikatain sama suster itu, kamu kayak monyet. Loh, saya kan orang Indonesia, jadi saya pikirnya monyet dalam pemahaman orang Indonesia. Monyet dalam pemahaman orang Indonesia itu kan ngomong kasar. Saya lupa kalau ini ada di India, lalu cepat mikir, ini monyet India, bukan monyet Indonesia. Emang beda, monyetnya sama. Tapi monyet di India dengan monyet di Indonesia itu pemahamannya beda sama sekali. Jadi suster itu bukan mau menghina saya, bukan mau ngejek saya, tapi mau menunjukkan saya di sana bisa makan apa saja, enggak kesulitan untuk makan. Nah, itu monyet-monyet di sana itu kan ada yang di kuil, ada yang di pasar, ada yang di hutan, makan apa saja bisa. Saya enggak kesulitan makan makanan India. Asli, makan India asli, buatnya di sana. Bukan Hanoman ya, Pak? Itu contoh yang berikutnya lagi, enggak ada orang ngomong negatif tentang Hanuman. Enggak ada orang ngomong jelek tentang Hanuman. Dalam pewayangan, Bapak Ibu bisa mengingat Hanuman itu anak siapa? Itu mamanya manusia, bapaknya dewa. Enggak ada kesan negatif sama sekali. Beda dengan kalau orang di jalan di Jakarta, lalu ada soal sedikit, lalu buka jendela, lalu bilang monyet, itu lain. Nah, itu Bapak Ibu masuk ke Taman Mini, disambut sama monyet kan? Taman Mini pintu utama. Kan ada Hanuman di situ. Nah, sama dengan anjing. Kalau orang di sini ngatain sesamanya anjing, itu sudah parah. Tapi lihat Bapak Ibu, dalam keluarga-keluarga tertentu, para penggemar anjing, ini anjingnya bukan anjing Yahudi ya, ini anjingnya anjing Kanaan. Bapak Ibu bisa lihat anjingnya ada di mana? Di bawah meja kan? Mana ada orang Yahudi makan di meja terus di bawahnya ada anjing? Tidak mungkin. Ini anjingnya bukan anjing Yahudi ya. Ini anjingnya anjing Kanaan yang ada di dalam rumah, lalu ada di bawah meja, akrab. Tetapi bagaimanapun anjing tetap anjing, dia tidak bisa menjadi anak. Kedudukannya lebih rendah daripada anak. Nah, orang-orang yang kita lihat ini tadi justru menerima Yesus. Berikutnya lagi. Sekarang silahkan ke Injil Matius, masih di Injil Matius, tapi Bapak Ibu silahkan ke Golgota. Silahkan ke Golgota. Lalu bab 27 ya. Matius 27. Lihat ayat 54. Matius 27. Lihat ke ayat 54. Bapak Ibu perhatikan siapa yang berbicara. Sudah ketemu? Siapa yang berbicara di situ? Kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus. Apa yang dikatakan? Sungguh orang ini anak Allah. Siapa yang disebut anak Allah itu jadinya? Yesus. Jadi yang mengakui Yesus sebagai anak Allah, siapa malah? Kepala pasukan dan prajurit-prajurit itu. Orang mana mereka itu? Romawi. Ya. Lihat, yang mengakui Yesus sebagai anak Allah malah orang Roma. Dan yang lebih hebat lagi,
mereka ini, terutama kepala pasukan, itu mengakui Yesus anak Allah waktu Yesus mati kan ya. Bukan ketika Yesus itu dibawa masuk ke Yerusalem dengan naik keledai. Bukan, apalagi Yesus yang duduk di tahta diiringi dengan pasukan besar, enggak. Tapi mereka melihat Yesus mati dan tanda-tanda yang menyertai, lalu mereka sampai pada kesimpulan ini anak Allah. Kemudian bab terakhir Injil Matius, Bapak Ibu lihat bab terakhir Injil Matius bab 28. Lihat ayat 19, 18, 19, 20. Bapak Ibu sudah hafal itu kan? Apa yang dikatakan di situ? Yang ayat 19. Para murid. Yang ayat 19. Jadikan semua bangsa murid. Jadi perutusan para murid enggak lagi bicara tentang orang Israel. Tapi bicara tentang segala bangsa. Ini kok sambungannya dari masa kanak-kanak sampai akhir Injil? Iya. Sekali lagi, ketika membaca kisah masa kanak-kanak Yesus, Bapak Ibu amati saja apa yang ada dalam kisah masa kanak-kanak Yesus. Nanti itu akan yang mencerminkan apa yang dialami Yesus setelah dewasa. Baik, balik ke bab 2. Balik ke bab 2 ya. Di bagian ini di bab 2, sekarang kita lihat ke ayat 19. Setelah Herodes mati, Herodes Agung mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambil anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Sekarang begini, Yesus tadi dibawa oleh Maria dan Yusuf ke Mesir. Berangkatnya dari mana? Bethlehem kan? Bethlehem. Nah, setelah dari Mesir, Yusuf mau membawa Maria dan kanak-kanak Yesus ke Israel. Ayat 22. Namun setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Takut ke sana, takut kemana? Takut ke Yudea, takut balik ke Bethlehem. Kenapa? Ada Archelaus di situ. Nah, kemudian setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, Bapak Ibu, ini kalau membaca Injil Matius dari bab 1 sampai bab 2, kita sudah ketemu Nazaret atau belum sebelumnya? Matius ya, baca Matius. Di bab 1 sudah ada Nazaret atau belum? Belum ada ya. Jadi ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, Yusuf didatangi malaikat, Bapak Ibu, kita tidak ketemu keterangan tempat itu ya. Tidak ketemu keterangan tempat. Lalu kalau memperhatikan bab 2, rupanya mereka sudah ada di Yerusalem. Dan lihat kalimat yang baru saja kita baca ini tadi.
setibanya, jadi bab 2 ayat 23, setibanya di sana itu di mana? Di Galilea. Ia pun, Yusuf, tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Ini kan kalau memperhatikan kalimatnya kan ini memperkenalkan satu kota. Ini kan ya kota, menunjukkan kota ini baru saja disebut. Sebuah kota yang bernama Nazaret. Kalau di bab sebelumnya, di cerita sebelumnya sudah disebut Nazaret, nggak perlu kalimat tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah sekarang begini dulu. Dari Bethlehem mengungsi ke Mesir, kemudian harusnya ya balik ke Yudea, balik ke kota Bethlehem. Tapi ya Yusuf tahu bahwa ada seorang anak Herodes berkuasa di wilayah Yudea. Bapak Ibu masih ingat peta kan ya? Jadi Herodes Agung itu berkuasa, Bapak Ibu bayangkan dari Yudea, Samaria, Galilea, seberang timur Sungai Yordan. Itu wilayah kekuasaan Herodes. Herodes Agung kemudian mati. Herodes Agung mati. Nah, anak-anaknya itu dapat bagian. Arkelaus dapat wilayah Yudea. Kemudian ada Antipas, wilayah Galilea. Kemudian anaknya yang lain lagi, Filipus, dapat wilayah yang lain. Bapak Ibu, kalau nama ini Filipus, gini, yang berkuasa di Galilea itu kan Herodes Antipas. Dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis kan? Kenapa? Karena mengambil istri saudaranya. Siapa saudaranya itu? Filipus. Jadi minimal, saya sebut yang kita ingat 3 aja ya. Ada anak perempuannya, nggak usah dipikirin. Kan? Jadi ada Filipus, ada Antipas, kemudian ada Arkelaus. Arkelaus berkuasa di Yudea, kemudian Antipas di Galilea. Lalu nanti Filipus di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, kenapa ya Yusuf nggak mau membawa Maria dan kanak-kanak Yesus balik ke Bethlehem? Di situ ada Arkelaus. Memangnya kenapa Arkelaus? Ini kejamnya kayak bapaknya gitu. Raja ini dikenal kejam. Banyak orang Yahudi yang dia bunuh. Orang-orang Yahudi protes kepada Roma. Dan kemudian apa yang terjadi? Arkelaus itu dibuang ke Galia, Prancis. Dibuang. Loh, kalau begitu Yudea kosong. Kemudian yang terjadi, Roma mengirim perwakilan langsung. Namanya wali negeri atau prokurator. Yang paling dikenal, karena muncul dalam kredo, muncul dalam kitab suci, prokurator atau wali negeri yang bernama Pontius Pilatus. Jadi, gini, ulang lagi. Mula-mula Herodes Agung yang berkuasa. Herodes Agung mati, kerajaannya dipecah, dibagi-bagi. Yudea untuk Arkelaus, Galilea untuk Antipas, Timur Yordan itu untuk Filipus. Nah, Yusuf tahu Arkelaus itu raja yang kejam. Maka dia tidak mau tinggal di Yudea, tidak mau membawa anak-anak Yesus kembali ke Bethlehem. Berbahaya ini nanti. Dan kemudian dia dibawa, ya, anak-anak Yesus dibawa ke utara jauh di wilayah Galilea. Nah, tentang kejamnya Arkelaus, Bapak Ibu, ini ada kaitan dengan wali negeri. Jadi karena orang ini terlalu kejam terhadap orang Yahudi protes kepada orang Roma, dia dibuang, lalu ditaruhlah di Yudea perwakilan Roma yang disebut
wali negeri atau prokurator. Salah satu di antaranya yang paling kita kenal itu adalah Pilatus. Ya. Nah, kemudian karena tinggal di Nazaret, ayat 23 sekarang. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Bapak Ibu, ini yang agak repot ini ya. Ayat 23. Bapak Ibu cari ayat referensinya, ada enggak? Ini kan penting sekali sebenarnya kan ya. Tetapi malah justru tidak ada ayat referensinya. Nah, karena itu kita perlu memperhatikan ini lebih lanjut. Bapak Ibu tolong ingat-ingat tulisan di atas kepala Yesus waktu disalib yang versi paling banyak dihafal orang Katolik. Yang dihafal oleh orang Katolik, bahasa Latin. Inggris. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Next. Kata Nazarenus, kata ya ini orang Nazaret, bisa ada kemungkinan terjemahan lain. Bapak Ibu perhatikan huruf vokalnya N, Z, R. Ya, N, Z, R. Kalau kembali ke perjanjian lama, Bapak Ibu akan ketemu orang NZR itu kaitannya dengan kata nazar. Nazar. Dan keterangannya lengkap ada di kitab Bilangan bab 6. Nazar. Nazar itu maksudnya apa? Ada beberapa pengertian. Orang yang bernazar itu sama dengan orang yang berdoa, mengajukan permohonan kepada Tuhan, dan disertai janji. Kalau Tuhan mengabulkan permohonan saya, maka saya akan melakukan ini, gitu. Bapak Ibu silahkan mengingat nazar Yeftah. Ya. Kalau Tuhan memberikan kemenangan kepadaku, nanti yang keluar dari rumahku menyambut aku, dia untuk Tuhan. Kemudian ada juga orang yang bernazar. Disebutnya orang nazir. Kalau mengikuti yang ada di kitab Bilangan bab 6, sederhana saja. Selama waktu kenaziran, orang ini dikhususkan untuk Tuhan. Dikhususkan untuk Tuhan. Jadi dia akan bekerja khusus untuk Tuhan. Ini orang yang bernazar atau orang nazir. Nah, selama masa kenazirannya, dia dilengkapi dengan tanda-tanda fisik. Tanda fisiknya apa? Rambutnya pasti panjang. Itu di kitab Bilangan. Nggak boleh ada pisau cukur melewati kepalanya. Di perjanjian lama kita ketemu Samuel. Samuel itu orang yang dipersembahkan oleh orang tuanya untuk Tuhan. Maka tandanya adalah dari kecil dia sudah rambut panjang. Nah, kemudian yang lain itu tandanya macam-macam. Ini orang yang bernazar itu hampir nggak ada kontak dengan anggur. Dari buah, kismis, sampai wine. Tetapi kemudian begini yang kita perlu perhatikan, orang bernazar, orang nazir. Ini bukan dalam rangka orang berdoa, dalam rangka berjanji kepada Tuhan, bukan. Tapi orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, kalau Yesus disebut orang Nazaret, bisa itu dipahami sebagai orang yang berasal dari Nazaret. Tapi bisa juga berarti orang Nazir.
Maksudnya orang yang dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Allah. Nah, tandanya yang kelihatan. Nah, Bapak Ibu belum pernah ketemu Yesus yang rambutnya pendek kan ya? Yesus rambutnya panjang terus kan ya? Itu tanda sederhana yang paling kelihatan orang yang ya orang nazir, orang yang dipersembahkan untuk Allah, orang yang hidupnya untuk Allah. Begitu. Ini ngomongin Yesus ya, bukan ngomongin saya, bukan ngomongin Pak Tabah ya. Kurang panjang. Nah, kemudian ini begini lagi. Kalau kita melihat Yesus dewasa, ya dia disebut orang dari Nazaret, ya dari Nazaret ditolak di kampungnya sendiri, ya kita dengar cerita itu, kita tahu cerita itu. Tapi Bapak Ibu amati yang lebih sungguh-sungguh. Selama hidup, Yesus hanya melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Dia datang untuk melakukan kerjaan Bapa. Nah, istilah atau sebutan orang Nazaret bisa dipahami dengan cara seperti ini tadi. Baik Bapak Ibu, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Silahkan Pak Narto. Ya, baik Pak Seto. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Saya sambil lihat peta, ternyata dari Bethlehem ke Kairo 7 hari kalau jalan kaki. Balik lagi ke Nazaret, lebih ke utara dari Bethlehem ya. Tapi kurang lebih 7-8 hari lagi. Dan kelihatannya memang kalau dilihat peta, Yusuf ini menghindari Bethlehem ya. Memang mungkin apa masih takut-takut kali Pak ya. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Bethlehem itu ada di wilayah Yudea kan. Yudea ada di bawah kekuasaan Archelaus. Berarti Bethlehem ada di wilayah Archelaus. Nah pertanyaannya sebenarnya malah kenapa larinya kok ke Mesir? Kenapa bukan ke utara larinya tapi ke selatan? Iya, ke barat. Ya, sederhana saja. Kalau ke utara sampai ke Galilea sampai ke seberang timur Sungai Yordan itu masih wilayah Herodes. Dengan pergi ke Mesir, berarti Yusuf membawa Maria dan kanak-kanak Yesus keluar dari wilayah kekuasaan Herodes. Jadi begitu, Pak. Tapi apakah benar ke Sigra itu yang di dekat Kairo ya, Pak? Saya sudah dari awal mengatakan saya tidak mau masuk diskusi yang begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Tapi bicara tentang apa menyebutnya ya lebih soal teologisnya gitu ya. Nah, untuk membuktikan yang seperti itu ini berat sekali itu. Untuk mengatakan benar atau tidak benar perlu dasar kan? Nah, itu yang susah nyari dasarnya itu. Kecuali sandalnya Pak Yusuf masih ada di situ gitu, jelas gitu ya. Kalau tentang pembunuhan anak bayi itu apakah ada tercatat di dalam sejarah pada saat-saat itu ya Pak Cito? Maksudnya apakah ada memang ada anak-anak yang dibunuh pada kira-kira tahun 0 itu? Gini, Bapak Ibu ada yang pernah ke ini Bethlehem? Iya. Pernah ke Bethlehem? Jangan bayangkan Bethlehem sekarang ya. Bethlehem zaman dulu itu kan kota sebesar apa sih? Bapak Ibu silahkan membayangkan kampung besar begitu saja. Seberapa sulit nyari bayi di Bethlehem? Apakah sampai ribuan bayi di kota Bethlehem? Bethlehem bukan kota besar. Tapi ada dicatat di sejarah atau tidak ya Pak? Ya tunggu dulu. Ini Bapak silahkan ikuti yang saya sampaikan. Masuk akal enggak jadi? Nah gitu kan. Kalau gini, kenapa bayangkan Bethlehem cuma kampung besar gitu ya. Jadi nggak bisa kita menemukan ratusan atau ribuan bayi ada di situ. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa Herodes mau membunuh kanak-kanak
Yesus. Dia tidak dapat gambaran, nggak dapat tanda-tanda, nggak dapat petunjuk dari orang-orang Majus kan. Dan kemudian yang dia lakukan, lihat. Menurut keterangan orang Majus, kira-kira anak itu berumur 2 tahun. Sudah, anak di Bethlehem 2 tahun ke bawah bunuh semua. Kalau mencari catatan sejarah, Bapak tidak akan menemukan. Karena itu tadi, ngapain membunuh semua anak di Bethlehem? Sebenarnya nyari itu gampang kok. Bethlehem bukan kota yang besar, yang sulit untuk nyari bayi-bayi yang ada di sini. Tetapi begini, apa yang dilakukan, diceritakan di dalam Injil Matius, pembunuhan anak-anak itu ada apa menyebutnya ya, dasar atau latar belakangnya itu. Yang tadi saya sebut. Orang ini kejam luar biasa. Setiap orang yang dipandang mau mengganggu, mengancam kekuasaannya, dihabisi. Nah, jangankan orang lain, istri, anak, dia bunuh. Nah, ini ada raja orang Yahudi. Ingat, dia bukan orang Yahudi. Jadi, tentang gambaran kekejaman itu, kita memang tidak menemukan di dalam sejarah, tetapi gambaran kekejaman Herodes itu nyata, jelas. Kesaksian dari abad pertama sudah menunjukkan tentang kejamnya orang ini. Nanti silahkan, bisa kok googling, cari saja. Begitu, Pak. Jadi saya tidak hanya mau menjawab nggak ada di sejarah. Nanti kalau saya ngomongnya nggak ada di sejarah, lalu kesimpulannya jauh sekali kan? Ya, terima kasih. Oh, berarti ini nggak ada sejarahnya, berarti nggak benar. Nah, kan repot kalau ngomongnya begitu. Ya, gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ada peringatan Pak. Seto? Oh ya, silakan Pak. Ya. Yes. Apa namanya, penjelasan tentang 3 orang Majus itu dengan bintang itu, apakah penyederhanaan dari yang tadi disampaikan oleh Pak Seto itu adalah bimbingan Tuhan? Nah, kalau itu bimbingan Tuhan, yang sebenarnya apakah bisa diketahui bentuknya bagaimana? Begitu Pak Seto. Terima kasih. Bapak-Ibu pernah mengalami bimbingan Tuhan atau belum? Ya, pasti. Ya. Bapak-Ibu pernah dapat WA dari Tuhan? Oh, gini aja. Yang undang Bapak-Ibu untuk belajar Alkitab ini siapa? Caranya bagaimana? Apakah ada yang didatangi malaikat? Nah, kemudian begini. Kalau Tuhan berbicara, kalau Tuhan mau menuntun, membimbing manusia, Tuhan akan menggunakan cara, jalan yang sesuai dengan situasi zaman. Bapak Ibu dituntun oleh bintang sekarang, nggak akan ketemu, nggak akan sampai gitu. Tetapi nyatanya Bapak Ibu pernah dapat perhatian dari Tuhan via WA. Ini mungkin kalimat ini nggak biasa saya omongkan ya. Tuhan menuntun saya lewat WA. Saya nggak tahu nomor WA Tuhan, tapi Tuhan bicara saya, undang saya, manggil saya, ngasih tahu saya via WA. Sekarang sudah bisa begitu. Nah, di zaman itu, begini, ada orang-orang yang bisa dikatakan sekali lagi memang ahli dalam perbintangan dan melihat apa yang ada di langit, orang bisa sampai kepada simpulan ada sesuatu yang besar terjadi. Nah, kemudian tentang informasi ini kok ngarahnya ke sini dan seterusnya. Mula-mula memang hanya dari ini soal bintang. Berikutnya lagi, Bapak Ibu ingat tentang umur anak tadi ya. Dari negeri mereka sampai ke Yerusalem. Itu kan bukan sehari 2 hari. Karena itu, lihat bagaimana orang-orang dari negeri asing ini bisa datang sampai ke Yerusalem. Itu ada macam-macam yang bisa
apa menyebutnya, kemungkinannya bisa bermacam-macam. Mereka sampai pada simpulan ini Yerusalem, ini Israel, ini orang Yahudi. Apakah begini misalnya, antara orang Yahudi dengan orang Iran, itu apakah sudah ada kontak di zaman itu? Bukan cuma sudah ada. Banyak orang Yahudi itu tinggal di sana bahkan. Bapak Ibu di kisah para rasul disebut itu orang-orang Mesopotamia juga datang di kisah para rasul bab 2. Jadi ada bintang, kemudian ada pembicaraan, informasi dari orang-orang, bisa dikatakan, ya kalau ditanya persisnya seperti apa waktu itu, saya tidak akan bisa jawab dan tidak akan ada yang bisa jawab. Saya bicara tentang berbagai kemungkinan. Sekarang, Tuhan bicara enggak? Ini pakai bahasa yang lebih lugas ya. Bapak Ibu, Tuhan bicara enggak? Lewat pikiran Bapak Ibu. Bahkan, saya akan katakan yang lebih jelas lagi, lewat profesi yang Bapak Ibu tekuni. Apakah Tuhan bicara kepada Bapak Ibu lewat profesi yang Bapak Ibu tekuni? Banyak kali, Pak Seto. Banyak kali. Kalau misalnya Bapak profesinya apa? Yang pernah ditekuni? Nah, saya kan, ya kalau saya kan ngajar kitab suci gitu ya. Tapi nanti Bapak Ibu perhatikan profesi yang Bapak Ibu tekuni. Karena saya menekuni bidang ini, saya belajar kitab suci, maka saya bisa mengatakan Tuhan memberikan kepada saya tugas untuk menolong, membantu orang-orang yang perlu, pengen belajar firman Tuhan. Bapak Ibu silahkan perhatikan profesi sendiri-sendiri, jangan-jangan juga di situ. Siapa yang bisa membantu sesama untuk soal bangunan? Itu Pak Narto tanyain. Jangan-jangan dengan memberikan kepada kita profesi tertentu, Tuhan mau menunjukkan dengan kemampuan yang aku berikan kepadamu, perhatikan orang-orang yang memerlukan bantuan ini. Tapi kalau nggak waspada, nanti malah profesi yang saya tekuni malah jadi sumber kesombongan. Bisa. Tapi yang justru yang saya maksudkan, jangan-jangan Tuhan berbicara, memberi tugas kepada kita lewat pekerjaan yang kita lakukan. Kalau orang-orang Majus itu, orang-orang yang ahli perbintangan, jangan kaget kalau Tuhan juga bicara dengan cara mereka itu. Begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak Seto. Yang nggak ngikuti itu, yang nggak paham tambah pusing dengar saya ngomong kayak gini. Tapi ingat saja yang terakhir saya bicarakan, dalam pekerjaan yang kita tekuni, Tuhan menunjukkan, Tuhan bicara kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya. Dari chat, Pak. Orang Majus, jadi Tuhan bicara kepada orang Majus lewat pekerjaan yang dia lakukan, keahlian yang mereka miliki. Begitu. Ya, silakan. Dari chat dari Bu Sisil ini menanyakan mengapa Nathanael mengatakan mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Apakah Nazaret terkenal tidak baik? Nah, ini nyambung dengan yang saya sampaikan tadi, kalau Bapak Ibu nyari di Perjanjian Lama tentang Nazaret sebagai asal-usul dari seorang nabi besar, asal-usul dari Mesias, malah tidak akan ditemukan. Begini, beda dengan Bethlehem, beda dengan Yerusalem, apa Yeriko gitu. Orang-orang Yahudi itu kan tinggalnya di zaman Perjanjian Baru ya, di Galilea dan di Yudea. Yudea ini yang mendapatkan perhatian, Yudea ini yang bisa dikatakan sebagai yang lebih maju. Nah, di situ ada Yerusalem. Di situ kemudian juga ada Bethlehem. Kenapa Bethlehem jadi penting? Nabi-nabi di Perjanjian Lama, nubuat-nubuat di Perjanjian Lama nggak pernah bicara Nazaret. Bicaranya Yerusalem, Bethlehem, karena di sini pernah lahir orang besar. Nazaret nggak dihitung, kenapa? Pelosok, jauh dari pusat. Jadi kalau mau bicara yang lebih luas, Bapak Ibu, nabi-nabi juga nggak ada yang datang.
Kita nggak ketemu ini loh, ada nabi-nabi yang datang dari Nazaret. Gitu. Dari Samaria ada. Dari Samaria malah ada. Karena ini, di zaman perjanjian lama, nah Galilea dan Samaria itu dulu satu kerajaan. Masih ingat cerita kisah itu. Jadi Nazaret bukan kota yang bisa dikatakan penting dalam perjalanan iman orang Israel, dalam perjalanan sejarah orang Israel. Maka Nathanael mengatakan begitu. Ya. Pak Narto masih mute, Pak Narto. Iya ya, ini dari ya baik Pak, makasih. Dari Pak Edi Subagio di chat ini menanyakan silsilah Yesus di bab 1. Bukankah Yesus dan Yusuf tidak ada hubungan darah? Ini mungkin di pertemuan yang lalu ya Pak sudah dijelaskan panjang lebar. Mungkin bisa diputar nanti di YouTube Pak di call. Oke. Ya, saya nggak ikut yang lalu. Oh, di YouTube ada ya? Ya, nanti dilihat, Oke. didengarkan Oke, di sana terima ya, Pak, kasih. ya. Karena panjang. Di YouTube ada ya Pak ya? Ada. Ya, lihat di YouTube-nya Linknya. Pak Narto. Ya. Oke. Terima kasih. Lalu dari Pak AJT ini siapa nih? Ya, 3 orang Majus ini siapa ini? Mau dijelaskan Pak? Nah, kalau tentang nama kan sudah sering diomongkan kan ya. Tapi kemudian begini, namanya belum tahu Pak. Iya deh. Kita hanya tahu nama, hanya tahu orang Majus itu pekerjaan, profesi, keahliannya berkaitan dengan bintang. Bintangan. Ya begitu. Kemudian dalam tradisi ini Katolik itu ya disebutkan namanya. Siapa namanya? Yang ditulis 20 Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Baltasar, Melchior, dan Kaspar. Ya, terus tambah lagi yang baru nyampe waktu Yesus disalib. Artaban. Nah, kalau itu novel dari abad 19 ya, itu novel, jadi nggak ada di dalam apa ya, nggak ada di kisah-kisah yang kuno, nggak ada. Nah, kemudian begini, yang pertanyaannya itu sumbernya dari mana nama-nama itu? Dari mana Bapak Ibu tahu nama mereka? Karangan. Kalau keterangan nanti macam-macam kan ya. Orang ini waktu saya SD kelas 2 dikasih tahu mereka datang dari Arab, Sabah, dan Tarsis itu. Tapi itu sumber saya sudah jelas, itu Bu Siti yang ngajari saya, guru agama saya. Tapi kemudian ketika dicari, ini sumbernya sebenarnya dari mana? Agak sulit menemukan itu. Jadi sumber yang menyebut itu. Tapi nama itu hidup, diingat di antara orang-orang Katolik dalam tradisi. Kalau yang lain itu jelas ada sumbernya. Bapak Ibu silakan mengingat nama ini. Siapa penjahat yang disalibkan bersama Yesus? Penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Nggak ada yang tahu namanya. Dismas gitu nggak ada tahu. Lupa Pak. Dismas. Nah, itu nama itu dari Injil Nikodemus. Belum pernah baca kan ya. Tetapi tentang 3 nama orang ini, saya belum menemukan itu sumbernya dari mana. Tetapi hanya bisa dikatakan nama itu hidup di dalam tradisi Katolik sejak lama.
Maka ketemu, nanti akan ketemu beda-beda. Ini katanya ini malah dari India, yang ini dari Armenia. Kita tidak ketemu satu sumber yang jelas di situ. Hanya begitu keterangan yang bisa saya berikan. Ada banyak yang saya ingin tahu, tapi tidak semua yang saya ingin tahu ketemu jawabannya. Ya, gitu Pak. Dan mungkin mereka juga nggak datang bersama-sama bertiga ya kalau dari tempat yang berbeda. Kan nggak ada Kang Senan dulu mau ketemu di mana sebelum ke. Nah sekali lagi untuk mengatakan begini atau begitu itu yang saya nggak berani karena saya nggak menemukan dasar itu. Nggak bisa Bapak Ibu nanti kutip kata guru yang ngajar kata ini kata itu, nggak bisa. Saya nggak berani mengatakan. Ya percaya bimbingan Tuhan itu Pak. Gimana maksudnya percaya bimbingan Tuhan itu? Ya karena mereka dibimbing oleh Tuhan, kemudian tidak perlu ada kangsenan apa, tapi satu saat terus mereka sama-sama tiba di Yerusalem, ketemu sama Herodes. Nah, Mungkin bisa saja begitu karena bimbingan Tuhan. Iya, jadi kan balik lagi kan pakai Google Map. Kan belum ada HP. Jadi balik lagi. Kita akan ketemu begini loh. Kalau membaca khusus kisah masa kanak-kanak, banyak hal historis yang kita pengen tahu tapi nggak ketemu jawaban. Kalau membaca kisah masa kanak-kanak, ingat kita cari, kita pahami teologinya. Begitu. Ada banyak yang saya pengen tahu, cari jawabannya nggak ketemu. Dari dulu juga orang pengen tahu kok. Maka muncul Injil-Injil apokrif itu karena orang pengen tahu. Jadi kisah Yusuf tukang kayu, nah, itu ada tulisannya sendiri, tapi nggak bisa digunakan sebagai sumber untuk pembicaraan yang berkaitan dengan ini soal teologi Katolik. Begitu, Pak. Pak Seto, jadi saya waktu masih SD, masih kecil itu zaman di Papua itu dijajah oleh Belanda. Itu kami diajarkan kalau Kaspar itu dari Eropa, kemudian Baltasar itu dari Asia, dan Melchior itu dari Afrika. Apa betul itu? Atau itu karena pengaruh? Sama saja. Coba Bapak ingat-ingat, itu yang ngajarin dulu nunjukin dasar apa enggak? Enggak ada. Saya itu kalau guru saya tadi yang menyebutkan Arab, Sabah, Tarsis. Sabah kan? Itu berarti sampai guru saya waktu itu ngomongnya itu berarti itu di dekat rumah Bu Valena. Sabah kok. Tapi kemudian yang seperti itu kita nggak ketemu dasar apa-apa gitu. Sesuatu yang bisa muncul dalam tradisi mulai dari sini begitu. Tetapi nggak akan ketemu. Kalau saya yang nemu sumbernya, saya akan sampaikan gitu. Ya begitu, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada dari Bu Valena nih, Pak. Berapa lama kematian Raja Herodes, lalu Archelaus menjadi raja? Itu baru tahun-tahun awal Masehi. Gini, sebentar. Kalau Bapak Ibu mempelajari ya kalender Masehi, nanti Bapak Ibu akan ketemu, jangan kaget. Yesus lahirnya bukan tahun 1. Sempat. Yesus lahirnya bukan tahun 1 malah. Nah, kemudian tentang ini ya, yang Archelaus itu berkuasanya kan cuma sebentar. Paling-paling antara ini loh, sebelum tahun 10, tahun 4, 5, 6 Masehi. Hanya sekitar itu. Dan kalau ini mau dijadikan data, ini Yesus pulang pergi ke Nazaret tahun berapa? Ya bisa saja. Lalu akan tahu Yesus umur berapa. Tapi jangan mengharapkan kepastian dalam hal ini, ngitung waktu ini ya.
Jadi kalau Herodes Agung lumayan lama berkuasa. Dari sebelum Masehi sampai sesudah Masehi. Karena dia yang merenovasi Bait Allah lama sekali. Tapi kemudian dia digantikan di Yudea, dia digantikan Arkelaus di tahun 4, 5 atau 6 Masehi, sudah Masehi. Jadi di sekitar tahun itu. Ya, begitu. Ya, baik, Pak. Aseto Jadi bisa Bapak nanya? Ibu, Oh ya. ya silakan. Ini saya mau nanya, kalau misalnya kayak tadi kan Pak Seto bilang, kan Yesus sebenarnya bukan lahir di Nazaret, tetapi kita dari cerita yang dari dulu, dari kecil dan sebagainya, kita bilangnya dari Nazaret. Dan waktu Tunggu dulu. Tolong Ibu ulangi kalimat. kan sebenarnya kan kalau dilihat dari informasi yang diberikan tadi kan sebenarnya kan Yesus bukannya lahir di Nazaret kan, tapi Ya, Yesus lahirnya di Bethlehem. Bethlehem, ya, oke. Ya. Lalu? Apakah memang jadi daerah situ memang benar di Bethlehem gitu ya? Ya, tapi yang tadi yang saya maksudkan, Ibu silahkan lihat Injil Matius. Ya. Kisahnya mulainya di Nazaret atau Bethlehem. Kalau di Lukas, kisah mulai di Nazaret. Nazaret. Kan? Maria menerima kabar di Nazaret, terus ikut sensus ke Bethlehem. Ya. Habis itu balik lagi ke Nazaret kan? Ya. Nah, itu Lukas. Coba lah di Matius, mulainya di mana? Bukan Nazaret kan? Tapi Bethlehem. Bethlehem, Mesir, baru Nazaret. Iya. Kan benarnya kan memang Bethlehem, Mesir, baru Nazaret, kan gitu kan? Iya, itu di Injil Matius. Sekali lagi kita membaca kitab, mengikuti per kitab ya. Lanjut, silakan. Maksudnya bagaimana? Sama ini, kan Herodes kan dibilangin dia membunuh anak-anak waktu Yesus lahir yang raja dan sebagainya, itu 3 raja yang mengikuti bintang, dan akhirnya memang dia menyuruh minta rajanya untuk kasih tahu, dan itu ceritanya kan Yesus lahir waktu bayi, tapi yang dikatakan ini adalah sebenarnya Yesus kan Herodes minta membunuh anak yang dimana 2 tahun ke bawah. Apakah memang Yesus tadi diasumsi umurnya 2 tahun, diasumsi sesuai dengan waktu Herodes bilang 2 tahun ke bawah, atau apakah atau Herodes hanya asumsi lebih baik potongan memang 2 tahun ke bawah lahirnya Yesusnya, karena tadi kan Pak Seto bilang Yesus umur 22 tahun. Ya, kira-kira. Jangan hanya mengingat omongan saya, tapi perhatikan dasar teks ketika saya berbicara. Yang pertama itu kan Herodes dengan teliti bertanya diam-diam kepada orang Majus kapan bintang itu nampak. Ya. Kemudian di bab 2 ayat 16 itu kan dikatakan Herodes ambil simpulan berdasarkan keterangan orang-orang Majus, bayi itu umurnya 2 tahun ke bawah. Ya. Persisnya umur berapa? Nggak tahu. Tapi Ibu cukup mengingat jarak dari timur sampai ke Yerusalem nggak mungkin 2 hari. Ya, jauh. Ya. Oh, karena itu diasumsi kurang lebih kita 2 tahun gitu, makanya. Bukan itu. Jadi yang mengasumsi 2 tahun bukan saya, Bu. Iya, maksudnya dari Herodes ke asumsi. Maksudnya Herodes mengatakan 2 tahun berdasarkan keterangan dari orang Majus. Ya. Nah, kemudian saya yang mengatakan nggak mungkin dong Yesus waktu itu baru umur 2 minggu atau seminggu karena orang Majus itu datang dari negeri yang jauh. Iya, betul. Jadi yang nambahin keterangan itu saya. Pembicaraan antara Herodes dengan orang Majus itulah yang membuat orang Herodes
mengatakan Asumsi. 2 tahun ke bawah. Ya, Gitu. ya, tapi kan ya, oke. Jadi Nggak, yang soalnya saya diomongin kadang-kadang bingung karena kan kita mengajarkan misalnya kayak bantuan kepada anak-anak kan itu mengajarkan sesuai dengan apa yang diajarkan, yang diceritakan. Nah, supaya nggak salah makanya kita asumsi ya tidak salah berarti yang dari yang dibicarakan. Oke, makasih. yang tadi tentang hal itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu agak berbeda ketika kita bicara kitab suci dengan difusi. Jadi kalau mengatakan masuk akal enggak? Jadi kita yang menilai. Masuk akal enggak 2 tahun ke bawah? Masuk akal. Kenapa? Long datangnya dari jauh. Iya. Jadi Pak Narto tadi yang 7 hari itu dari mana ke mana, Pak? Dari Kalau jalan kaki. Bethlehem ke Kairo, ke Mesir. Bethlehem, Kairo loh ya. Itu baru Bethlehem, Kairo. Nah kalau Irak, Yerusalem. Dan itu jalannya memutar, nggak mungkin jalan lurus. Kalau lewat jalan lurus, lewat padang gurun, sampai. Iya. Ya, makasih. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi yang kita perbincangkan malam hari ini, sekali lagi, bukan ini ceritanya bagaimana, kita sudah biasa tahu. Tapi kemudian, apa yang sebenarnya mau disampaikan di dalam kisah ini. Gitu ya. Apa yang terjadi dengan Yesus di masa kecil, itu cerminan setelah Yesus dewasa. Ketika Yesus masih kanak-kanak, orang-orang yang paling dekat itu tidak mengetahui, tidak percaya, menolak, bahkan membunuh. Yang terjadi setelah Yesus dewasa seperti itu. Para pemuka agama Yahudi, raja, enggak mengenal, enggak mengetahui, enggak mengakui siapa Yesus. Tetapi orang-orang asing justru mengenali Yesus, percaya kepada Yesus. Ingat, terutama kepala pasukan orang Romawi yang justru mengaku Yesus itu anak Allah, dan kemudian dari situ lihat juga berita tentang Yesus itu diperintahkan ya supaya disampaikan kepada segala bangsa supaya mereka percaya kepada Yesus. Terima kasih, selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih. Terima kasih Pak Seto. Malam hari ini kita semakin terang, semakin jelas ya bagaimana Mesias datang, dan nanti di Paskah nanti kita akan lebih memperdalam lagi apa yang dialami oleh Sang Mesias dan apa tujuan dari karya penyelamatan ini. Bapak Ibu, ini topik ini selesai di minggu ini ya Pak Seto ya. Kita akan lanjut. Yang Lukas nggak dipelajari Pak? Oh, yang kita akan ke Lukas ya Pak ya. Baik Pak. Jadi kita akan lanjutkan dengan Injil Lukas ya Pak ya. Baik, kita KPKS Hieronymus ini karena banyak yang baru, mungkin saya informasikan bahwa ini berjalan setiap hari Selasa malam jam 7 sampai kurang lebih 1,5 jam ya seperti sekarang ini bersama Pak Seto. Jadi nanti hasil dari Zoom ini, melalui Zoom ini kita ada recordingnya dan bisa dilihat di channel saya di YouTube ya, yang akan saya share di grup. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan bisa review balik di sana. Baik, lalu satu hal lagi untuk donasi kita sukarela. Jadi nanti ada nomor akun rekening kita yang akan di-share di grup juga oleh Bu Ivon. Begitu. Mau tanya Pak Narto. Ya. Kalau belum ada di grup gimana Pak Narto? Oh ya, nanti bisa nomor WA-nya diberikan ke saya Pak. Nah, nomor WA-nya Pak Narto saya nggak tahu. 081. Sebentar saya tulisnya Pak Narto. Ini nomor WA-nya Bapak ya, 081. Iya. 081
08211 491 8505 itu. Sebentar Pak. 08 08211 ya 491 491 8505. 8505 ya. Ya. Baik, nanti Terima saya kasih, tambahkan di Narto. grup ya Pak. Ya, terima kasih, Narto. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy. Baik Bapak Ibu, kita tutup pertemuan. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih. Kembali kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih untuk malam ini. Pak Seto sudah memberikan penegasan mengenai jiwa kanak-kanak Yesus panjang lebar Bapak, semakin meneguhkan kami meskipun ada gangguan dari pengalaman-pengalaman kami sendiri, kisah-kisah dan kehidupan ini, dan kami yakin percaya apa yang disampaikan Pak Seto makin mempertegas bahwa putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan di dunia ini untuk menyelamatkan kami dalam kehidupan ini. Maka berkatilah Pak Seto, berkati kami semua, juga saudara-saudara kami yang belum hadir. Selalu bimbing kami agar tetap setia menghadiri acara KPKS Hieronymus ini untuk memperdalam pemahaman iman kami bahwa sabda-Mu yang penuh kuasa itu memperteguh kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang siap membagikan kasih di tengah keluarga dan sesama. Berkat-Mu juga yang selalu kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Sebab Dialah selalu menjadi sumber kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala. Amin. Amin. Bapak. Amin. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tom. Terima kasih, Pak Narto. Selamat malam. Terima kasih, Kak Seto. Malam juga.